ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kami pemahaman ya. Oke. Ya. Bentar ya. Oke, oh saya tadi saya Oke, siap ya Mbak Oma, Mbak Tini, Mbak Desca ya. Siap Mbak Gugun, Mbak Caci. Dah kita doa yuk. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Tahun baru isi dengan banyak hal yang bermanfaat ya guys. Siap Mbak Srianti ya. Oke, siap ya Mbak Diajeng ya, Mbak Umi Fatona, Mbak Mama Bubuy ya. Oke, siap Mbak Yeyen, Mbak Febian Syah ya. Oke, siap Mbak Eli, Mbak bertiga. Teman-teman boleh siap Mbak Isti Wiwin ya. Teman-teman boleh tanya aja. Aku coba jawab pertanyaan kita semuanya sambil kita ngobrol ya. Tahun baru doa bersama Zah boleh. Siap Mbak Fatimah ya. Siap Mbak Vina ya. Siap Mbak Ratu ya. Oke, siap ya. Yang mau tanya boleh tanya aja. Besok masih bisa puasa Rajab enggak? Kita mulai kira-kira gimana? Siap Mbak Oma? Sudah minta oke. Kira-kira boleh kita mulai guys. Kapan posnya boleh? Oke ya. Dah, aku jawab satu-satu ya. Aku jawab satu-satu ya. Bismillah. Yang pertama Mbak Feve, puasa Yaumul Bid Jumat, Sabtu, Minggu. Kamis, Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu puasa Yaumul Bid di Januari ya. Ini kan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Kamis puasa Senin, Kamis. Kalau nggak haid, Jumat, Sabtu, Minggu puasa Yaumul. Jadi ya, jadi hari Kamis puasa Yaumul Bid, Jumat, Sabtu, Minggu puasa Senin, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Kamis puasa di Senin dan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu puasa Yaumul Bid, oke? Tanggal 2, 3, 4 Januari. Kemudian yang kedua, ya siap Mbak Istiqomah. Kemudian yang kedua adalah tadi ada pertanyaan, kalau kita udah minta maaf terus gak dimaafkan gimana? Tujuan kita adalah minta maaf, dimaafkan atau tidak itu udah urusan dia dengan Allah saja ya. Oke, mic gimana? Sudah aman ya? Sepertinya mic udah aman ya. Belum juga lagi. Alamak Jang. Oi, ini ceritanya. Aman suara? Suara bocor, kita tambal dulu guys. Belum lagi. Oh. Gimana kalau ini mikrofonnya? Oke. Gimana kalau gini guys? Aman? Aman kalau ini? Aman kira-kira? Oke ya, siap ya. Enggak hujan, ada suara, bocor. Oke, bocor, masih bocor. Itu suara exhaust fan. Netralisir udara di rumahku. Bentar ya, aku matiin dulu suspennya. Bob, kita matikan suspennya ya, Bob. Oke, kira-kira gimana? Banyak dramanya guys. Suspen doang tembus. Oke, gimana? Bocor? Sudah? Udah mati suspennya. Ya, udah aman ya. Oke, dah siap ya. Oke, sudah? Oke, berarti mikrofonnya nggak menerima suara exhaust fan di rumah. Kalau hujan dikit di sini. Oke, kita lanjut ya. Oke, dikit lagi, siap ya. Ustazah, orang tua kalau pilih kasih itu harus gimana menanggapinya? Mbak jangan terlalu banyak berharap sama orang tua. Tugas kita hanya memberi tanpa berharap kembali. Orang tua itu tidak bisa kita ukur dengan kacamata kita, dengan latar belakang yang berbeda, pemikiran yang berbeda, gaya hidup yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Ada orang tua lebih sayang dengan anak yang mapan karena bentuk kesyukurannya. Ada orang tua lebih sayang dengan anak yang susah karena bentuk rasa kasihannya. Itu tergantung dengan orang tuanya. Ada orang tua itu lebih suka dengan anak yang bagus. Ada yang lebih suka dengan anak yang susah. Makin susah makin dia bela. Makin gak bagus makin dia bela. Bentuk rasa kasihannya. Jadi tugas kita hanya memberi, gak boleh berharap kembali. Sebenarnya orang tua itu, apapun yang kita lakukan, dia tahu kok mana anak tulus, mana yang gak tulus. Orang tua tuh ngerti kok mana anak yang bagus, mana yang tidak. Cuman sikap mereka menyesuaikan dengan
kondisi di luar, tergantung dengan background atau latar belakang dan point of view mereka ya. Jadi dengan orang tua tuh udahlah ya, kasih, jangan berharap kembali, kasih kasih sayang, perhatian dan seterusnya ya. Ustazah, wanita nggak boleh ikut ke pemakaman. Wanita ke pemakaman dulu nggak boleh ya. Kuntu nahitukum an ziyaratul kubur ala faduruha. Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan, kata baginda Nabi ya. Oke, gitu ya guys. Dulu dilarang, sekarang boleh. Apa ya doa seorang istri di rumah biar apa? Ustazah, tolong jelaskan cepol unta. Nggak boleh pakai anak kerudung di atas ubun-ubun. Kalau di atas ubun-ubun itulah jempol unta ya. Ustazah, kalau sholat taraweh apa masih sholat witir? Iya dong, taraweh dan witir dua sholat yang berbeda. Taraweh dan witir itu dua sholat yang berbeda ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, apa betul sholat taubat boleh setiap hari? Boleh, terus aja sholat sunat taubat setiap hari 2 rakaat untuk menipiskan dosa-dosa kita ya. Ustazah, oke, suaranya masih oke. Sholat witir adalah sholat ganjil, betul. Dan witir itu hukumnya sunnah muakkad. Oke, Ustazah, kalau orang tua ibu pelit sama anaknya gimana? Karena suaminya udah meninggal. Teman-teman, kalau kita masih muda, jangan berharap sama orang tua. Justru orang tualah yang harus kita senangkan ya. Aku kemarin dapat satu fakta, temanku, nggak aku sebut namanya, dan aku waktu itu marah banget. Marah sampai aku berlinang air mata sama temanku. Ya nggak teman-teman juga sih, usianya udah 40-an. Aku baru tahu fakta, dia minjam uang uang orang tuanya 200 juta untuk membangun rumah yang sangat besar. Itu nggak cocok. Orang tua tuh jangan dipinjam uangnya. Orang tua itu jangan diminta uangnya. Bila perlu uangnya nggak keluar, uang kita terus. Supaya uang dia gunakan untuk yang dia suka aja. Mau dia simpan, yang penting dia happy. Mau dikasih cucu, yang penting dia happy. Nah itu nggak boleh seperti itu ya. Itu cuman kita terlihat mapan tapi di dalamnya rapuh. Ternyata orang tua yang kita susahkan. Tak salut, oke? Nggak boleh seperti itu ya. Ustazah, bila perlu orang tua kita sakit, uangnya nggak keluar, uang kita yang keluar, maka berkah akan ada pada kita ya. Ustazah, oke, aku mau nikah lagi tapi adikku nggak setuju, oke, malah mau mutusin persaudaraan, aku mesti gimana? Tergantung Mbak, seandainya suami Mbak ini muslim bertanggung jawab, maka sebenarnya harus setuju. Hanya boleh menolak pernikahan jika suaminya kafir, murtad, atau calon suaminya tidak bertanggung jawab ya. Ustazah, sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh banget, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, sholat sunat mutlak, tolong dong, sholat sunat mutlak itu sholat yang bisa dikerjakan kapanpun, siang dan malam. Tapi ibarat sakit, dia adalah sakit umum ya, dia dokter umum. Jadi kalau teman-teman lebih ngerti, lebih bagus teman-teman pergi ke sholat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid, itu lebih spesialis dia. Sholat taubat supaya diampunkan dosa-dosa kita, sholat hajat untuk meminta hajat dan keinginan kita. Ya, saya anak perempuan lagi kuliah, hamil atau tamil ini. Kalau hamil lagi kuliah, enggak apa-apa ya. Kalau memang dia udah punya suami, gak ada masalah kan ya, tinggal diambil masalah engkau, nanti bisa kuliah lagi. Ustazah, doa untuk anak yang belum dapat jodoh gimana? Sengaja aku sholat sunat hajat, lakukan sholat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah setelah itu udah langsung teman-teman sholat, doakan anaknya untuk supaya mendapatkan apa yang Mbak inginkan ya, jodoh dan seterusnya. Sampai anaknya ini juga doa, ini doa anaknya nih ya. Nih anaknya coba berdoa ini, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Siap Mbak Romlah, ya Allah jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Ustazah, gimana hukumnya ikut jualan di lapangan dalam tahun baru? Jualan itu nggak masalah, yang penting dia tidak khusus ya, dia tidak dikhususkan. Yang penting jangan jualan trompet ya. Jualan trompet itu nggak boleh, karena trompet itu nggak boleh dalam ajaran agama Islam ya.
Ustazah, kalau sholat subuh di masjid tapi nggak keburu sholat sunat qobliyah, langsung sholat jemaah, ya nggak apa-apa. Kan qobliyah itu nggak wajib, qobliyah itu sunnah saja ya. Oke, Ustazah, oke. Bagaimana kalau saya males puasa Daud, tolong kiat-kiatnya. Nggak usah dipaksa juga puasa Daud. Kenapa harus dipaksa? Senin Kamis aja dulu. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Tambah yaumul bid ya. Setiap hari 3 bulan. Latihan, latihan. Nggak harus setiap orang puasa Daud. Tidak harus, tidak harus ya. Yang dipaksa itu sholat 5 waktu. Yang dipaksa itu puasa Ramadan. Kodo puasa, ganti hutang Ramadan ya. Jangan puasa Daud dulu. Kalau nggak mampu juga orang yang udah beriman puasa Daud pun nggak usah dipaksa. Kalau seandainya dia pengen batal pun nggak apa-apa ya. Ustazah, adakah doa supaya adik luluh hati? Ada dong. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, Ustazah, oke. Benarkah bila orang tua utang ke anak dan mati, kemudian utangnya terhapus? Anda ya, yang namanya hutang piutang tetap hukumnya wajib diganti. Apakah suara aku masih jelas? Teman-teman bisa fokus nggak dengan suara mikrofon yang seperti ini? Kira-kira gimana? Kok masih ada yang bilang suaranya nggak bagus? Ustazah, puasa Yaumul Bid bulan ini tanggal berapa? Puasa Yaumul Bid 2, 3, 4. Itu Mbak Cimelan tuh doanya tuh aku sematkan di bawah. Puasa Yaumul Bid 2, 3, 4 Januari. Ntar aku buat stiker lah dulu. Ntar ya, tatap aku dulu lebih dekat. Aku mau buat stiker. Puasa Yaumul Bid 2, 3, 4 2, 3, 4 Januari. Ntar ya, izinkan aku menatapmu kawan. Hanya sejenak saja. Abaikan jerawatku kawan. Nah, udah ya. Oke. Ustazah, umur saya 60 tahun, dengkul, lutut, sholatnya duduk. Nggak apa-apalah ya. Ada dalil, sallu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak ya telentang ya. Ustazah, kalau hubungan badan terus jam 3:30 sahur, mandi junubnya pas udah sahur, makan dalam keadaan junub itu makruh sih ya. Makan dalam keadaan junub makruh ya. Jadi kalau bisa ya mandi dulu baru makan ya. Apakah bulan ini masih bisa mengganti hutang puasa Ramadan? Perhatikan, qada Ramadan masih bisa sampai H1 Ramadan. Aku ulang ya, qada Ramadan bisa sampai H-1 Ramadan. Nah, paham? Nah, masih bisa ganti bulan ini bulan depan. Masih lama, masih 5 minggu, masih 6 minggu lagi, 5 minggu lagi ya. Oke, jadi masih lama ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke, Ustazah, sekarang live-nya udah maghrib, benar. Kita memperhatikan teman-teman yang di Indonesia Tengah, kalau tutupnya jam 10, itu mereka udah jam 12, ya kan tutupnya. Udah jam 11, kita lebih cepat aja mulainya, lewat isya sedikit di tempatku, baru kita tutup ya, di tempatku ya, karena di tempatku isyanya lama. Ustazah, semenjak menerapkan tips agar hati saya tenang, sampai saya takut kalau ini istidroj. Ya, hati tenang beda dengan istidroj. Istidroj itu nikmat banyak tapi nggak ibadah. Kalau nikmat banyak kita ibadah, hati kita tenang, yaitu nggak istidroj, Mbak. Ustazah, kalau yasinan dalam rangka tahun baru nggak ada itu ya. Kalau mau baca yasin aja, oke? Oke, Ustazah, tapi sebelum mandi junub wudhu dulu, boleh ya. Ustazah, kirim Al-Fatihah untuk anak yang masih hidup, boleh, nggak jadi masalah ya. Sholat witir bolehkah 1 rakaat atau 3 rakaat, boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, gimana hukumnya warisan yang dibagi tidak adil? Hati-hati, orang yang memakan hak orang lain nanti at the end of the day dia akan kena musibah.
Ya, misalnya dia makan warisan sendiri, nanti musibahnya macam-macam. Entah rumahnya terbakar, entah usahanya bangkrut, entah anaknya tidak ada yang sukses sama sekali. Ya, ini udah banyak kita lihat faktanya di lapangan. Jangan ngambil hak yang bukan urusan kita. Ya, Ustazah, oke, kalau kita sholat memang tidak boleh saat kita sujud muka kita kena mukena, tidak boleh. Jadi teman-teman mesti ini nempel ke sejadah, ya, ini nempel ke sejadah, ya. Ustazah, oke, tata cara mandi junub, sengaja aku mandi junub, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Diawali dengan beruduk boleh, ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah, udah. Setelah itu boleh mandi seperti biasa. Ustazah, sholat isya ketiduran sampai subuh, kapan dikodonya? Berdosa besar walaupun bisa dikodo besoknya, ya. Kalau puasa setelah Idul Fitri apakah harus mengganti utang dulu? Nggak, boleh Syawal duluan, boleh kodo duluan. Nanti akan aku sampaikan jika usiaku panjang di Idul Fitri. Nggak usah khawatir teman-teman, pokoknya aku temani teman-teman semua. Kita akan masuk momentum Sya'ban, Ramadan, Syawal, dan Kurban. Ya, teman-teman klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas. Setiap hari aku hadir di hadapan teman-teman. Kita membahas semuanya pelan-pelan. Kalau saya bahas Syawal sekarang masih lama, ya kan? Maka sekarang kita fokus ke Yaumul Bid dulu. Yaumul Bid ini di bulan Rajab tanggal 2, 3, 4 Januari. Nanti kan ini Selasa, Rabu, Kamis kita puasa, Senin, Kamis. Kalau mau Jumat, Sabtu, Minggu kita puasa Yaumul Bid. Kalau kita bahas Sya'ban dari sekarang nanti lupa lagi ya. Oke, siap Mbak Putri Bungsu ya. Nah, jadi nanti akan kita bahas kodo duluan atau Syawal duluan. Kurban, ini kurban atas nama orang meninggal boleh nggak? Kurban untuk anak yang keguguran boleh nggak? Kita akan ketemu nanti insya Allah. Ustazah, oke, rumah saya dekat masjid. Bolehkah mengikuti imam dari masjid? Tidak boleh. Itu hanya boleh dilakukan di Masjidil Haram saja. Ya, di Masjidil Haram itu selagi masih kedengeran suara Masjidil Haram, kita bisa sholat di ruko-ruko, kita masih bisa sholat di musola hotel, di tepi jalan, tengah jalan masih bisa. Tetapi kalau di tempat kita itu nggak bisa. Misalnya nih, rumah musola itu di depan rumahku, takbir imam, takbir aku, ruku aku, berdiri imam, berdiri aku, itu nggak bisa, ya. Oke, karena yang namanya apa namanya itu? Yang namanya berjemaah satu tempat satu waktu, ya. Oke, Ustazah, akun Ustazah apa dipakai Mbak Lavina? Betul, jam 1 siang bisa beli madu dengan Mbak Lavina, beliau adalah co-host kita ya. Ustazah, saya mau tanya, sholat rawatib itu berapa rakaat dan kapan? Oke, boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Aku coba jelaskan rawatib, fokus ya, ini agak susah. 2 rakaat sebelum subuh, pelan-pelan. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah itu dia sholat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad. Oke, aku ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke, aku ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Lakukan terus ya. Azan pertama saya sholat, pertengahan sholat azan lagi. Sah nggak tidak sholatnya? Azan apa yang 2 kali? Yang penting jawab satu azan di tempat kita sholat. Perkara nanti ada azan-azan di tempat lain itu abaikan. Tapi kalau azan subuh hati-hati. Ada sebagian masjid yang azan subuhnya 2 kali, ya. Azan subuh pertama itu untuk tahajud. Azan yang kedua adalah untuk sholat subuh. Kalau kita berada di Mekah Madinah itu azannya 2 kali, ya. Nah, azan pertama tahajud, azan kedua subuh. Kalau yang terdengar adalah azan di tempat lain, lanjutkan sholatnya, ya. Akikah orang meninggal nggak perlu, tapi kurban boleh, ya. Kalau sholat zuhur cuma 2 rakaat boleh nggak? Boleh, ya. Ustazah, sholat rawatib sebelum zuhur ada 2, boleh. Hanya 2 doang boleh.
Ustazah, kalau spiral gimana hukumnya kalau belum dibuka terus meninggal? Oh, biarkan, nggak boleh menyakiti jenazah ya. Asar ada rawatib, asar itu 2 rakaat sebelum asar ada, tapi tidak sholat sunnah muakkad, dia sunnah ghairu muakkad ya. Oke, Ustazah, niatnya gimana rawatib? Ya, niatnya gampang. Nah, sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Sengaja aku sholat sebelum subuh 2 rakaat karena Allah. Sengaja aku sholat sunnah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu aja. Jawab azan subuh as-sholatu khairum minan naum. Jawabannya sodakata wabarorta. Sodakata wabarorta. Sodakata wabarorta ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, musafir jamak kosornya itu ya 7 hari maksimal ya. Oke, teman-teman yang baru mampir, kalau mau lebih kenal dekat dengan aku, boleh lihat juga channel YouTubeku. Di sana banyak banget ceramah-ceramah full panjangnya aku ya. Barangkali pengen tahu tentang zakat, jamak kosor, talak, semua ada di situ. Ustazah, oke, bibi saya janda tanpa anak, tapi menguasai harta bibi saya yang lainnya. Gimana Ustazah? Bisa dituntut di perdata dan peradilan. Kalau tidak, bibinya tetap akan mendapatkan balanya nanti. Ustazah, akikah batas umur berapa diperbolehkan? Boleh aja sampai kapanpun. Yang penting pada usia 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad. Setelah itu hukumnya sunnah biasa ya. Ustazah, tongsil itu apa? Warisan juga harus dibagi semua padahal sudah menikah. Ya, tergantung hak warisnya. Punya anak perempuan nyuruh ibunya bayar kafarot. Apa maksudnya? Nggak ngerti juga aku, Mbak. Nanti kutanya sama anak Mbak, ngapa pula dia suruh kita bayar kafarot? Yang tahu dosa kita adalah kita. Ustazah, makan senyum, nahan senyum, nggak apa-apa ya. Ustazah, sebelum subuh sholat pakai qobliyah. Oh, boleh, sebelum subuh ada. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena Allah ya, namanya qobliyah subuh ya. Anak saya cowok baru akikah 1 kambing, boleh nyusul 1 lagi ya. Batalkah wudhu kalau nunggu isya sampai ketiduran, tergantung gaya tidurnya. Dari maghrib duduk zikir menjelang isya. Terus ketidurannya bagaimana bentuknya Mbak? Kalau cuma gini-gini doang, tidak batal ya. Kalau cuma gini-gini doang, tidak batal ya. Tapi kalau seandainya tidurnya lelap, nyenyak banget, batal ya. Oke, Ustazah, sholat awabin berapa rakaat? Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Saya pakai sampo herbal penghitam rambut, harusnya nggak boleh. Tidak boleh menghitamkan rambut, apapun caranya, mau pakai sampo, mau pakai penghitam. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki, karena uban itu akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir. Bolehkah baca Al-Muluk selesai maghrib? Sebenarnya enggak apa-apa ya. Tidak ada jadwal haram baca Al-Quran. Tapi ada jadwal haram sholat, ada jadwal haram puasa. Jadwal haram baca Al-Quran enggak apa-apa. Cuman kalau mau ikuti hadisnya, Al-Muluk itu dibaca mau tidur. Tidak sesuai hadis pun enggak ada masalah. Itu cuma anjuran, bukan kewajiban ya. Ustazah, kalau meninggal tidak perlu akikah? Tidak Mbak. Oke, kalau mau ya kurban boleh ya. Ustazah, oke, imam di masjid anak yang belum balik. Mana bisa anak belum balik jadi imam? Anak wajib sholat di usia 7 tahun. Betul. Tetapi dia hanya bisa jadi imam kalau balik. Usia 7 tahun wajib sholat, namanya tamyiz, mumayyiz. Ya, kalau usia tertentu dia boleh jadi imam di usia balik. Mana boleh anak kecil jadi imam guys? Oke. Ustazah, oke, kalau cat rambut warna coklat boleh nggak? Kalau cat rambut yang teman-teman beli di online atau di salon itu nggak boleh. Karena dia menutupi batang rambut. Tapi kalau teman-teman beli di Mekah yang henna-henna itu kayak inai-inai rambut, itu masuk ke batang rambut itu boleh. Tapi nggak bagus, nggak estetik ya. Ustazah, anak oke. Kemarin aku ketiduran dengerin live-nya. Akhirnya sholat isya 5.30 langsung witir. Kalau masih ada jadwalnya boleh ya. Ustazah, bagaimana menghasut orang tua tapi sudah dibalik nama atas nama cucunya?
Mengusut harta orang tua yang udah dibalik nama nggak bisa. Berarti dia udah hibahkan ke cucunya selama dia hidup. Nggak bisa kita berhak atas itu. Karena sepertiga harta boleh dihibahkan. Misalnya dia hibahkan ke cucu, dia hibahkan ke cucu yang susah, itu hak dia. Nggak bisa kita tuntut. Harta yang udah dihibahkan tidak bisa ditarik dan ditarik oleh orang lain ya. Ustazah bertemu suami yang sudah meninggal terus berhubungan tapi tidak jadi, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin cuman mimpi doang ya. Ustazah kalau dulu meninggal sholat, kalau sekarang bisa kodo nggak? Kalau ingat jumlahnya bisa, kalau nggak ingat segera bertaubat ya. Ustazah bolehkah sholat asar tanpa niat? Nggak boleh karena niat sholat itu adalah rukun sholat. Kalau puasa yaumul bid cuma 2 hari nggak apa-apa, tapi usahakan 3 hari biar Allah sayang sama kita. Apakah pergelangan tangan tidak termasuk aurat? Tidak. Sepergelangan tangan tidak aurat, termasuk punggung tangan. Ustazah, orang meninggal apa boleh diakikahkan? Nggak boleh. Orang meninggal boleh dikurbankan, bukan diakikahkan. Ustazah mengerjakan sholat isya jam 9, apa boleh sholat ba'diyah isya? Oke, sebenarnya sholat isya itu kan waktunya panjang. Boleh teman-teman misalnya menunda sholat isya, tetapi karena hal yang wajib juga. Jadi kalau teman-teman tunda dengan sengaja sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam pun masih bisa qobliyah dan ba'diyah isya. Bisa. Cuman jangan dijadikan kebiasaan kecuali kalau ketiduran. Tapi yang namanya qobliyah dan ba'diyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Ya, misalnya sholat isyanya tertidur jam 1 malam, bisa qobliyah dulu isya dan ba'diyah isya. Sama dengan subuh, azan subuh 4.30, teman-teman baru sholat jam 5. Boleh aja qobliyah subuh dulu baru sholat subuh, selagi masih ada waktu sholatnya ya. Ustazah, kalau masih ada hutang puasa, bisa puasa yaumul bid? Bisa, tapi segera bayar hutang maksimal Sya'ban ya. Ustazah, menahan kentut dalam sholat hukumnya makruh. Kalau bisa kentutnya dibuang aja ya. Kalau ditahan sholatnya sah tapi makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik ya. Oke, Ustazah, anak angkat boleh tidak diberikan warisan? Secara hukum syariat dia tidak dapat warisan ya, kecuali dia mendapatkan keikhlasan atau asobah ya. Anak angkat yang bukan mahram ya, bukan nasab. Bukan senasab ya. Oke, Ustazah, bolehkah sholat difidyahkan? Nggak boleh ya. Yang boleh fidyah itu hanyalah puasa ya. Ustazah, kalau ditalak dari chat sah atau tidak? Jika dilakukan dengan niat yang benar itu adalah sah ya. Soal itu sampai kapan kita mengingatkan anak laki-laki untuk sholat? Ya sepanjang hayat. Tapi nggak harus tiap hari. Dia boleh pakai ritme supaya tidak tersinggung, supaya tidak dia bosan. Kasih ritme ya sekali seminggu atau dinasehati per beberapa waktu itu bisa ya. Ustazah, apa boleh membayangkan istri yang sudah meninggal untuk berhubungan badan? Larangan tegas nggak ada. Ustazah, boleh nggak baca Quran saat haid? Kalau wanita haid, coba teman-teman pergi ke baca sholawat aja, zikir, mengulang hafalan, baca Quran dari handphone, atau sekedar berdoa, atau ngulang-ngulang hafalan ayat pendek doang, nggak ada masalah. Oke? Ustazah, kalau sholat apa dagu wajib ditutup? Tidak, batang leher yang ditutup. Ustazah, kalau orang tua sakit dan tidak sholat, apakah sholatnya yang dilakukan pengganti itu? Orang sakit wajib sholat mbak, selagi dia belum pikun dan masih sadar tidak dalam keadaan pingsan. Sholatnya gimana orang dia sakit? Yang pertama, shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Boleh sholatnya berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau enggak, boleh sholatnya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau enggak bisa, boleh sholatnya baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa boleh sholatnya telentang. Jadi orang sholat itu tetap wajib sholat ya mbak. Orang sakit wajib sholat. Tahajud jam 3.30 boleh nggak? Tahajud itu hukumnya sunnah. Batas tahajud dan witir adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, teman-teman masih bisa tahajud dan witir.
Selagi masih belum azan subuh, teman-teman masih bisa tahajud dan witir ya. Ustazah, oke, saudara, gimana yang bisa dinikahin? Wah, ini perpanjangannya panjang tentang mahram. Kemarin kita udah bahas ya. Nanti kita ulang lagi di ceramah-ceramah kita. Orang pikun apa harus sholat? Tidak ya. Orang pikun tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib kodo. Jadi kalau teman-teman gak mau sholat, ada berapa jalan keluar dari aku. Yang pertama, teman-teman pikun segera. Yang kedua, gila secepat mungkin. Atau yang ketiga, boleh balik lagi ke anak kecil. Atau boleh pingsan, kemudian dibius. Nah, itu boleh gak wajib sholat ya. Silakan pikun dan nikmatilah hidup tanpa sholat. Ya, Ustazah, hutang bolehkah memegang Al-Quran tanpa wudhu, sedangkan karyawan wati toko menjual Quran? Kalau itu ikhtilaf, Imam Nawawi mengatakan tidak wajib wudhu, imam yang lain mengatakan wajib wudhu. Itu adalah ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Silahkan pilih yang mau yang mana. Witir setelah isya boleh nggak? Boleh dong. Ya, teman-teman sholat isya, terus ba'diyah isya, terus teman-teman witir. Iya kan? Tengah malam mau tahajud boleh, witir nggak boleh lagi. Karena cuman boleh 1 kali saja witirnya. Aku ulang, sholat isya, ba'diyah isya, witir. Tengah malam tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Ustazah, sholat duha tetapi nggak pakai ad-duha nggak apa-apa. Sholat duha itu rakaat pertama dianjurkan ad-duha, asyams, rakaat kedua dianjurkan ad-duha. Tapi itu bukan dipaksakan, itu cuma macam keutamaan saja ya. Ustazah, hutang puasa di tahun sebelumnya, kalau ingat ganti, kalau nggak ingat segera bertaubat saja ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid masih lama ya? Yaumul Bid nih aku sematkan di atas nih, reminder nih, tanggal 2, 3, 4 Januari ya guys, Jumat. Ini kan Selasa, Rabu, Kamis, ya, Senin dan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Yaumul Bid ya. Ustazah, kalau haid membaca berzanji enggak apa-apa, sholawat enggak masalah ya. Gimana hukumnya membaca tapi tanpa melihat Al-Quran? Itu namanya murojaah Al-Quran, mengulang hafalan, tidak masalah ya. Ustazah, Ba'diyah Isya 2 rakaat boleh? Boleh, mantap itu udah. Witir nggak pakai ba'diyah, sayang banget Mbak. Ba'diyah itu sunnah muakkad loh Mbak. Ba'diyah itu sunnah muakkad loh. Jadi bagusnya teman-teman sholat Isya, terus ba'diyah Isya, terus witir. Karena ba'diyah Isya itu juga sunnah muakkad, pahalanya besar banget. Banyak orang yang nggak paham, dia taraweh, tapi dia nggak ba'diyah Isya. Ya kan, bagusnya adalah dia sholat isya, lalu kemudian dia ba'diyah isya, lalu kemudian dia witir. Seperti itu. Sayang banget gak ba'diyah isya cuy. Ustazah, apakah berdoa harus jelas dan detail? Harus tidak, cuman sebaiknya iya. Ya. Ustazah, saya belum akikah. Apa saya harus akikah sendiri? Tentu tidak. Ya, akikah itu tugas orang tua. Mengakikahkan diri sendiri. Sebagian ulama mengatakan boleh, tapi minta maaf, dalilnya tidak terlalu kuat. Ya, jadi kalau ada yang bilang boleh, berarti ustadznya ikut dalil itu, tapi dalil itu tidak terlalu kuat. Cuman bolehkah mengamalkan dalil yang tidak terlalu kuat pada persoalan fikih? Boleh ya. Ustazah, witir berapa rakaat? Bisa 1, bisa 3 rakaat. Kalau 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Tahiyat akhir ya teman-teman ya. Ustazah, sholat soalnya itu harta waris atau adiknya, tapi dibalik ke cucunya. Yang membalikkan siapa ini? Ya, karena kan namanya diganti harus kepada yang punya harta kan? Ustazah, sebentar cepet ya.
bentar ya. Kalau sholat sunnah nggak pakai iftitah gimana? Sholat sunnah nggak pakai iftitah nggak masalah. Sholat wajib nggak pakai iftitah pun nggak masalah. Cuman sayang lah kalau nggak iftitah ya. Karena iftitah itu hukumnya sunnah muakkad ya kan. Suatu ketika Rasulullah sholat, lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa di antara kalian tadi yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Saya ya Rasulullah, kata Ibnu Umar. Oke, Futihat abwaabus samawat, terbuka pintu langit ketika kau baca iftitah. Saat itu Ibnu Umar tidak pernah lagi meninggalkan iftitah. Sayang waktunya cuma 3 menit, baca aja lah iftitah guys ya. Cuman kalau teman-teman nanya hukum ya nggak wajib baca iftitah. Kalau teman-teman tanya hukum ayat pendek hukumnya apa ya nggak wajib. Cuman kan sayang kalau kita nggak baca ya kan. Sholat itu Al-Fatihah doang itu nggak apa-apa, sah aja. Mau sholat zuhur Al-Fatihah doang, mau sholat asar Al-Fatihah doang, sah aja. Oke. Ustazah, sama-sama ya. Yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, sholat taubat setelah selesai tahajud, it's okay. Sholat taubat itu bisa dilakukan siang dan malam kok teman-teman ya. Bisa dilakukan siang dan malam kok teman-teman ya. Selain habis subuh dan habis asar ya. Oke, ya Ustazah, kalau sakit stroke gimana sholatnya? Boleh sambil baring. Shollu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Ya. Ustazah, witir 2 kali salam, iya 2 rakaat, lalu niat lagi 1 rakaat ya. Ustazah, oke. Lagi berdoa bagian gatal ya digaruk nggak masalah, kan lagi doa ya. Lagi sholat pun nggak apa-apa, yang penting garuknya searah ya. Sholat hajat boleh 4 rakaat, boleh sampai 12 rakaat 1 hari ya. Sholawat dalam hati boleh, nggak ada masalah. Madunya enak oh iya dong. Madu ini adalah 2 hari terakhir, harganya bakal naik tanggal 1. Jadi kalau mau beli malam ini ya. Oke, Ustazah, kalau witir 3 rakaat gimana? Silahkan ya, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 semuanya baca ayat pendek. Jual ruko nggak wajib zakat ya, kecuali kalau seandainya rukonya itu uangnya itu teman-teman belikan emas, lalu dia baru wajib zakat ya. Azan, ya silahkan ya, cepat kali azannya. Ustazah, oke aman ya. Oke. Nah kalau witirnya 1 rakaat boleh. Witirnya 1 rakaat boleh. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ya, Ustazah, puasa Yaumul Bid berarti rangkap puasa Senin dan Kamis? Tidak. Hari Kamis nanti Senin dan Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu puasa Yaumul Bid. Beda dong, beda guys, beda guys. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, sengaja aku sholat witir 2 rakaat ya. Ustazah, oke, kalau lagi puasa boleh nggak perawatan tubuh di salon? Nggak masalah, yang penting nggak masuk sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Sholat tasbih nggak bisa dijelaskan di live, boleh searching aja di TikTok sholat tasbih Nela Luki. Nanti akan keluar video aku tentang sholat tasbih ya. Ustazah, aku udah beli 6 botol, yang 4 botol barusan. Wis, mantap ya. Madunya dibeli hari ini, nanti karena tanggal 1 izin, setelah 3 tahun kita harus naikkan, tapi nggak banyak kok, sedikit aja kita naikkan. Saya habis kontrol diabetes, awalnya 267, sekarang 155. Tuh, mantap guys. Madu akasia, diabetes. Tuh, Masya Allah. Madu kita itu memang dahsyat sih ya. Udah terceor ratusan ton, repeat ordernya bisa ribuan orang setiap minggunya. Emang diabetes, hipertensi, asam urat, kolesterol itu mantep banget. Makanya aku dikejar-kejar terus kalau udah madu ini. Ya, di offline banyak yang pengen beli, aku bilang enggak, belinya cuma di online. Aku enggak fasilitasi orang untuk belinya secara offline. Nanti bingung kita ya, biar mereka belinya langsung ke
live aja ya. Kalau beli madu memang saat live kayak gini ya, karena biar dapat harga promonya. Ustazah, kalau lagi puasa jadwal suntik. Suntiknya tanya ke dokternya. Kalau sampai ke peredaran darah, kalau cuman sampai ke peredaran darah nggak apa-apa. Tapi kalau dia sampai ke organ kayak lambung nggak boleh. Nanti ya aku oke gitu ya. Oke. Ustazah tolong madu. Oke, aman ya guys, siap ya Mbak Bunde ya. Oke, siap ya. Oke, apa kabarnya semuanya teman-teman semuanya? Siap Mbak Segu Kucing ya. Siap Mbak Embai, Mbak Adiba ya. Siap Mbak Mary ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Gimana kira-kira? Mukaku sampai sesi terakhir masih aman ya. Oke guys, untung masih muda ya, dikerjain kita sama si TikTok ini. Oke ya, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita doa dulu. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Ini semua kan Mbak Oma ini. Ya, oke siap ya Mbak Nur Hayati, Mbak Faizal, Mbak Kucing Hitam Biru Kelabu ya. Oke aman ya guys, siap. Nah, oke udah. Nah siap Mbak Vina ya. Oke kita doa dulu ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah dimiringkan, temiring pula, diginiin. Nah oke. Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Minggu kelima Mbak Adiba kita nggak ada kajian, setiap minggu kelima setiap bulannya. Ya, jadi setiap minggu kelima ya. Jadi 1, 2, 3, 4 full kajian kita ya. Iya teman-teman sesi terakhir untuk siang ini ya. Siap ya. Oke kita mulai teman-teman ya. Oke, penempatan zikir pada tempatnya. Mau belajar lagi? Lupa? Pasti ingat lah, udah sering aku sampaikan. Coba kita belajar ya. Oke, aku coba urutkan ya. Jadi gini, kalau kita melihat sesuatu yang indah, tetapi sesuatu yang indah itu murni buatan Allah. Oke, murni buatan Allah. Contoh misalnya ngelihat samudra yang indah, laut yang luas ya. Kemudian kita ngelihat pantai yang indah ya, kemudian kita ngelihat apa namanya tuh, ngelihat lautan yang indah ya. Dia kan murni itu buatan Allah tuh kan, nggak ada hubungan dengan tangan manusia kan. Maka itu ucapnya Allahu Akbar. Allahu Akbar, cantik kali pelanginya. Allahu Akbar, cantik kali sungainya. Allahu Akbar, cantik kali samudranya. Allahu Akbar. Oke. Itu yang pertama, jika kita melihat sesuatu yang indah itu dan murni buatan Allah ya. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat sesuatu itu indah tapi bercampur dengan tangan manusia. Lihat orang cakep, udah karena tangan manusia, dia pakai skincare. Ngelihat baju cakep, mukena cakep, rumah cakep. Itu ucapnya adalah Masya Allah. Semua itu terjadi atas kehendak Allah. Masya Allah. Ustazah asam lambungku sembuh. Masya Allah ya. Semua itu terjadi udah ada campur tangan manusia. Walaupun dia baik. Kalau ada campur tangan manusia ucapnya Masya Allah. Kalau tidak ada campur tangan manusia ucapnya Allahu Akbar. Oke lanjut. Sekarang kalau kita melihat sesuatu itu indah ya. Tapi sesuatu yang indah itu sudah maaf. Kemudian selanjutnya nomor 3, kita melihat sesuatu yang buruk. Nah, sesuatu itu buruk ya. Tapi kita cuma ngelihat doang cuy ya. Kita cuma ngelihat doang, kita lihat orang macet, lewat orang bertengkar, lihat orang marah sama kucing, ya ngelihat orang ribut, itu kita cuma ucapkan subhanallah ya. Subhanallah itu maha suci Allah ya. Apapun yang kita lihat itu buruk, tapi Allah tetap maha suci. Subhanallah ya. Oke. Yang keempat, sekarang kita nggak ngelihat sesuatu yang buruk itu. Kita nggak ngelihat sesuatu yang buruk itu. Kita nggak ngelihat. Kita cuma ini aja guys. Kita cuma
semacam, kita nggak cuman ngelihat, tapi kita kena. Kita yang kejebak macet, kita yang berantem, kita yang diomongin orang ya. Pokoknya kita korban. Ucapnya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Oke, kayak gitu ya. Oke, kayak gitu. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Oke. Ustazah, tanya dong kalau mau buang celana dalam apa harus dipotong-potong dulu? Enggak. Ya, enggak harus ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Kecoa dimatiin kucing di sejadah jelas itu najis. Ya, kecoa itu najis ya. Ustazah, apakah dosa zina bisa diampuni dengan bertaubat dan sedekah? Dosa zina masih bisa diampunkan ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat hadiah mayit, sholat hadiah nggak ada ya Mbak? Sholat goib yang ada ya. Ustazah, kalau nggak puasa Ramadan karena hamil dan menyusui, gantinya harus kodo, fidyah, atau keduanya. Kodo aja dulu. Kalau anaknya cuma satu, cuma dua, kodo aja. Nggak usah bayar fidyah. Ngapain mengeluarkan uang untuk fidyah? Mahal-mahal. Ya, selagi mampu kodo-kodo, kalau nggak mampu baru fidyah. Kalau udah fidyah udah gitu, nggak usah kodo lagi lah. Kalau kodo juga fidyah juga, ngapain fidyah? Mendingan kodo dari awal. Oke, gitu. Oke, Mbak Erta nanti madunya ya setelah kita tanya jawab ya. Zak, gimana cara menggantikan sholat bapak yang sudah almarhum? Gak bisa ya, menggantikan sholat gak bisa, menggantikan puasa gak bisa. Tapi membayarkan fidyah puasanya bisa. Membayarkan fidyah puasanya bisa ya. Ustazah, kesiangan sholat subuh, apakah sholatnya masih sah dikerjakan jam 7? Sebenarnya sudah tidak sah karena syarat sahnya sholat adalah pada waktunya. Cuman tetap harus sholat daripada berdosanya berkali lipat ya. Apa hukumnya? Oke. Kalau suami menuruti keluarga dan melalaikan istrinya, tergantung kasusnya. Kalau keluarganya sakit, suaminya minta beli handphone, boleh keluarganya. Istrinya minta beli handphone, boleh keluarganya. Jadi mendulukan keluarga atau istri, mendahulukan suami atau orang tua, tergantung kasusnya apa. Ya, Ustazah, cara bayar fidyah untuk mengganti puasa orang tua yang meninggal. Sholat nggak bisa fidyah, puasa bisa. Sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya ya. Oke. Ustazah, boleh nggak kalau sholat maghrib kita qobliyah dulu? Qobliyah maghrib boleh. Qobliyah maghrib itu dibolehkan ya. Sengaja aku qobliyah maghrib karena Allah ya. Ustazah, bayar kodo puasa yang 15 tahun lalu masih bisa kalau ingat jumlahnya masih bisa ya. Kalau puasa Daud dimulai dari apa? Apapun boleh. Kecuali dimulai dari hari Jumat jangan ya. Jadi mulailah puasa Daud itu di semua hari selain hari Jumat ya. Ustazah, kenapa hari Jumat itu dibilang hari baik? Karena hari Jumat malaikat turun ke permukaan bumi mendoakan orang yang beribadah di hari Jumat. Dan hari Jumat itu raya mingguannya umat Islam, makanya ada sholat Jumat ya. Ustazah, oke, maaf mau tanya. Kalau sholat asar tapi nggak keburu karena udah azan maghrib berdosa dan lalai. Ya, kodo besoknya tapi tetap berdosa. Ya, orang sakit yang tidak bisa puasa solusinya gimana? Tergantung sakitnya. Kalau sakitnya ada harapan sembuh, dia bisa ganti puasanya setelah Ramadan. Tapi kalau setiap puasa sakit, setiap puasa mimisan, setiap puasa pingsan, setiap puasa pusing, maka dia boleh membayar fidyah ya. Sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya ya. Oke, 1,4 kilogram beras per harinya ya. Oke. 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 Ustazah, oke, mau sujud terakhir setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gimana? Maksudnya gimana? Doa, mau doa.
Doa sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Nah ini kan kita sujud dulu nih. Allahu Akbar ya kan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya kan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kan. Lamakan sujudnya doa kepada Allah ya. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia ucapkan dalam hati. Kalau doanya pakai bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik ya. Oke gitu ya. Ustazah, jadi doa yang paling masyhur di sujud terakhir itu adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar ya. Oke, Ustazah, gimana cara puasa yang udah bertahun-tahun? Kalau nggak ingat jumlahnya, segera bertobat. Kalau ingat jumlahnya, maka teman-teman ganti di waktu-waktu yang teman-teman sanggup ya. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, sholat subuh tidak baca kunut gimana? Kunut itu dia tidak wajib. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kunut itu nggak apa-apa ya. Ustazah, iya betul. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Zakat fitrah apakah boleh diganti dengan beras? Boleh uang, boleh beras ya. Oke, kalau sholat sunnah duha, tahajud, 4 rakaat, satu sekalian niat atau 2 kali salam. Jadi gini, kalau sholatnya sholat malam, seperti tahajud, itu bagusnya dua-dua. Kalau dia siang, seperti sholat duha, qobliyah zuhur, siang, atau mau sholat taubat, siang 4 rakaat, ya kalau mau sholat hajat itu boleh 4-4. Boleh 4-4, nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Nah cuma ada baiknya dua-dua aja, 2 kali salam daripada nanti lupa rokaat, ya kan? Boleh langsung 4 rokaat, misalnya qobliyah zuhur atau sholat duha. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rokaat sunnah atasku karena Allah. Ya, rokaat 1 berdiri, rokaat kedua berdiri, rokaat ketiga tahiyat akhir kan. Rokaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek kan. Ustazah, apa benar kalau tidak pernah sakit kepala akan masuk neraka? Nggak ada, saya bilang. Aku jarang sakit kepala guys. Aku sakit kepala malah nggak pernah. Aku pun heran. Terus aku masuk neraka. Agak lain musikawan ini aku lah masuk neraka katanya. Ustazah, oke. Oke, Ustazah, sholat sunnah oke ya. Eh, kalau nenek sudah pikun, gimana sholatnya? Kalau dia udah pikun, dia tidak wajib sholat ya. Kalau dia, jadi orang pikun tidak wajib sholat ya, karena akalnya nggak sempurna. Jadi kalau teman-teman kalau nggak mau sholat boleh ya. Jadi kalau nggak sholat boleh, tapi pikun dulu atau gila dulu atau balik dulu ke anak kecil atau dibius pingsan dulu boleh ya. Pikunlah kalau nggak mau sholat nggak apa-apa. Oke, Ustazah berarti yang suka sakit kepala masih aman sikit ya. Ustazah sholat witir 3 rakaat baca suratnya apa kul-kul boleh. Semua sholat tuh kul-kul nggak apa-apa. Cuman kan ada keutamaan sholat, keutamaan surah dalam sholat. Contoh, ad-duha rakaat pertama asyam, rakaat kedua ad-duha ya kan. Witir rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua ad-duha, rakaat ketiga al-ikhlas al-falak an-nas. Sholat Idul Fitri rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua ad-duha gitu kan. Nah tapi aku nggak ngerti al-a'la duha-duha, ya udah kul nggak apa-apa ya. Kalau sedang nunggu sholat sambil zikir tiba-tiba ketiduran, batal nggak wudhunya? Tidurnya gimana dulu mbak? Kalau tidurnya gini nggak batal, tidur ayam namanya. Tapi kalau tidurnya banget kayak tidur ular, batal. Karena yang membatalkan wudhu hanyalah tertidur lelap saja. Kalau nggak lelap nggak batal ya. Ustazah, fidyah diganti uang berapa? Ya setara dengan 1,4 kilogram beras yang teman-teman makan setiap hari. Berapa harga 1,4 kilogram beras teman-teman ya? Nah kalilah ya 30 hari ya. Kalau pura-pura pikun ya tetap berdosa. Sholat awabin sama tidak dengan sholat taubat beda. Kalau sholat taubat bisa dilakukan siang dan malam. Kalau sholat awabin hanya maghrib menjelang isya saja.
Ustazah, puasa di tanggal 10 Rajab tidak ada. Tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Yang ada adalah memperbanyak puasa di bulan Rajab. Entah puasa Yaumul Bid, entah puasa Daud, entah puasa Qudhuh. Yang penting perbanyak aja puasa di bulan Rajab. Ya. Ustazah, kalau kita lupa kunut apa harus sujud sawi? Tergantung. Bagi teman-teman tim kunut harus sujud sawi kalau lupa. Kalau nggak kunut, terbiasa nggak kunut, nggak usah sujud sawi kalau lupa. Coba, aku tanya, ada yang teman-teman itu tim kunut nggak? Kalau ada coba tulis ada. Kalau banyak tim kunut, aku jelaskan cara kalau lupa kunut. Ada tim kunut? Oh banyak ya? Oke, bagi teman-teman tim kunut coba tahan nafasnya dengerin aku. Ya, kunut itu yang tim-tim kunut itu dia berarti mengikut madhab Syafi'i soal kunut ya. Orang yang terbiasa kunut setiap hari di rumah gitu, maka kalau dia lupa kunut dia mesti sujud sahwi kata Imam Syafi'i. Kayak mana cara sujud sahwinya? Biarkan dia lupa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Sebelum salam. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Diam aja, nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Ya, oke gitu ya. Oke. Oke gitu ya guys. Oke. Ustazah, oke kajian nggak kajian? Kalau minggu kelima kita nggak kajian ya. Oke nanti kita kajian tanggal 1 ya. Kan cuma 2 hari aja kok kita libur selama minggu kelima ya. Ustazah, apa? Zakat fitrah apa bisa pakai uang? Sebenarnya zakat fitrah itu awalnya pada masa Nabi itu pakai bahan pokok semua. Hat-ta'am, pakai makanan. Ya, entah gandum, entah kurma. Cuman sepeninggal baginda Nabi muncul sahabat, muncul ulama madhab, sampailah Imam Hanafi menetapkan boleh pakai uang. Dilihat dari misalnya nih kita, kan kita beras nih makanan pokok kita. Ada orang-orang di Sumatera Barat dia udah punya padi, dia udah punya beras, maka dia butuh untuk beli ikan. Karena itu Imam Hanafi yang lebih konteks dalam yang lebih kontekstual kayak mana ya cara bahasa Indonesianya ya. Makanya Imam Hanafi menyesuaikan dengan perubahan zaman, beliau menyatakan boleh zakat pakai uang ya. Ustazah, apa? Saya cukup bayar puasa apa plus bayar fidyah. Puasa tahun lalu belum dibayar. Kalau tahun kemarin belum dibayar kena denda. Misalnya hari ini aku tahun ini nggak puasa 10 hari. Lalu aku akan kena cuman ganti 5 hari gitu kan ya. Lalu kemudian 5 hari ini aku boleh ganti tahun depan karena aku lalai tapi aku kena denda fidyah ya. Oke, Ustazah, apa yang boleh bayar fidyah? Hanya orang yang lanjut usia di usia 50 tahun tidak boleh bayar fidyah. Perhatikan, hanya ada 3 manusia yang wajib bayar fidyah. Oke. Yang pertama adalah orang tua yang tidak mungkin berpuasa karena dia sudah tua. 1. Kedua, ibu hamil dan menyusui yang dikhawatirkan akan terjadi apa-apa sama dia atau anaknya dan atau keduanya. Tapi kalau sehat-sehat aja ya ganti aja, ndak usah fidyah. Yang ketiga adalah orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Atau setiap puasa dia sakit. Setiap puasa dia pingsan. Setiap puasa dia mimisan. Maka dia boleh bayar fidyah. Selain 3 orang itu nggak boleh ngasal bayar fidyah. Tetap ganti puasa. Ya, oke. Ibu hamil dan menyusui ada baiknya tetap ganti puasa. Ustazah, oke kalau sholat sunnah nggak pakai mustakbilah kiblati nggak ada masalah.
Gimana cara membedakan yang sedang diganggu jin baik atau jin buruk? Nggak usah di-scan pula jinnya. Oh ini jin baik, ini jin buruk, ini jin dari suku Jawa. Nggak usah ya. Yang penting baca aja doa penangkal jin ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Oke? Ustazah, oke, berarti cukup bayar puasa aja karena saya masih muda sanggup puasa. Ya iyalah, puasa aja mbak. Ngapain bang ngeluarin uang untuk video? Gimana ceritanya? Kan ibu hamil dan menyusui itu dia lebih baik ganti puasa. Kalau dia nggak sanggup ganti puasa, ada keringanan dia bayar vidya. Bukan ibu hamil harus bayar vidya coy, bukan. Tetap ganti puasa aja dulu. Lah kalau anaknya cuma dua, anak pertama, anak kedua, lo bertahun-tahun ya gantilah 330 hari. Kecuali anaknya banyak. Ha, di Ramadan pertama lahir namanya Muhammad Ramadhani. Baru 7 bulan hamil lagi, kena lagi Ramadan namanya Ramadhana. Baru anak lagi, lahir lagi 6 bulan lagi, hamil lagi Muhammad Ramadhani. Ya kan 5 rokat. Banyak anaknya rapat. Nah itu enggak bisa dia puasa itu. Cuman dia ganti puasa, baru menyusui udah hamil lagi. Ya maka dia boleh vidya. Jangan cepet-cepet ngeluarin uang untuk vidya. Ya ganti aja dulu. Oke. Ustazah, oke saya bertanya nggak pernah dijawab. Wih maaf ya mbak. Kunut Imam Syafi'i, wudhu Hanafi, boleh nggak masalah ya. Ustazah, ibu hamil sudah bayar fidyah, apa harus bayar puasa? Berarti mbak sanggup puasa? Kalau sanggup ya puasa harusnya tadi, nggak usah bayar dulu fidyahnya. Tapi kalau udah telanjur bayar fidyah, rupanya bisa ganti puasa, tetap harus ganti mbak. Jangan cepet-cepet bayar vidya guys ya. Vidya itu kalau nggak mampu ganti aja guys ya. Oke. Oke, Ustazah. eh, Gimana cara membayar puasa orang yang udah meninggal? Nggak bisa ya. Nah, boleh bayarkan fidyahnya kalau orang meninggal ya. Ustazah, witir 3 rakaat boleh langsung? Tidak boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Witir tadi yang ditanyakan, rakaat 1, 2, 3 semuanya baca ayat pendek ya. Ustazah, kalau wudhu 3 kali apa kanan kiri jadi 3? Kanan dulu 3, kiri dulu 3. Lanjut kiri 3. Ustazah, cara cara melanjutkan puasa Daud besoknya. Kemarin aku puasa pura-puranya. Sekarang aku nggak puasa. Besok mau puasa rupa-rupanya ada lauk enak. Aku nggak puasa. Besoknya udah bisa lagi puasa. Ya. Witir ya, oke. Aku hamil 3 kali puasa terus nggak apa-apa kok, sip gitu dong. Ya jangan cepet-cepet video guys, mendingan uangnya dipakai beli apa gitu. Ya, Ustazah, iya Kamis puasa sunnah. Kamis, Jumat 1 minggu puasa Yaumul Bid, boleh nggak ada masalah. Memang seperti itu. Ustazah, dahulukan mana Al-Waqiah sama sholawat? Bebas aja mbak, mau yang mana duluan nggak Masya Allah. Ustazah, saya nggak kuat puasa karena punya lambung kronis. Tunggu di sini baik-baik ya. Kita ada madu akasia yang kita punya teman 3 tahun nggak pernah puasa Ramadan. Dan dia harus keluarkan uang untuk fidyah tiap tahun. Tahun lalu ketemu dengan madu kita, dia puasa sekarang udah puasa Daud ya. Nanti minum madu akasia itu. Cepet kok lambung enak ya. Ustazah, gimana hukumnya akikah yang sudah balik enggak apa-apa? Oke, kalau orang tua meninggal di bulan puasa, oke, meninggal di bulan puasa, apa harus fidyah? Iya, iya, iya. Jadi gini, misalnya beliau sakit nih orang tua kita nih. Sakitnya masuklah dia Ramadan. Sakit juga, tapi dia belum pikun nih ceritanya, ya kan? Nah lalu kemudian nanti teman-teman itu boleh, misalnya hari ke-15 nih, meninggallah dia, ya kan? Maka 15 hari ini boleh diganti dengan fidyah, ya. Kalau dia meninggalnya di hari ke-15, ya. Ustazah kalau keguguran nggak usah diakikahkan mbak. Oke.
Sejak muda dulu aku nggak pernah ganti puasa karena belum kenal ustazah. Oh, mantap kali nggak pernah ganti puasa. Siap ya, yang lalu biar berlalu ya. Ustazah, bagaimana hukum tarawih sendiri di rumah? Boleh, nggak masalah. Cuman ada baiknya berjemaah biar 27 derajat. Tapi kalau sendiri boleh ya. Ustazah, kalau sholat tak suat sholat, boleh tak buat sholat ganti tak ikut waktu? Maksudnya gimana Mbak? Em, Gimana hukumnya akikah orang yang sudah meninggal? Akikah orang sudah meninggal nggak usah. Kalau ada orang yang meninggal itu boleh dikurbankan ya, tidak usah diakikahkan ya. Kemudian kalau seandainya ya gitulah ya. Ustazah, tidak dengar ustazah witir 3 rakaat langsung boleh tidak? Boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri. Rakaat ketiga tahiyat akhir nggak pakai tahiyat awal ya. Oke, gitu ya. Ustazah, puasa yang tidak diganti, apakah puasanya makin bertambah? Tidak. Hukum membaca ayat Al-Quran dalam haid ketika dalam WC. Udahlah haid, dalam WC lagi, nggak usah baca ayat Al-Quran dalam WC. Macam nggak ada tempat lain aja kawan. Ustazah, kalau anak-anak yang sudah dewasa masih bisa akikah? Nggak bisa, bisa. Tapi hukumnya sunnah biasa, tidak sunnah muakkad lagi ya. Ustazah, bayar fidyah puasa dibayarkan 30 hari boleh, langsung dicicil boleh. Saya mau tanya, apa benar puasa Rojab itu pahalanya bertahun-tahun? Gak benar, puasa Rojab khusus gak ada. Yang ada adalah memperbanyak puasa di bulan Rojab. Entah puasa Daud, Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan puasa-puasa lainnya. Ustazah, apa boleh tahajud jam 11 malam? Boleh, yang penting usahakan tidur dulu. Ya, jadi malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis Isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh ya. Nah, yang mana nih waktu paling mantap tahajud? Paling mantap jam 2 malam sampai azan subuh. Nah, kemudian yang mana nih waktu yang boleh boleh. Misalnya nih habis Isya ketiduran, baru sholat jam 10, boleh tidur tahajud lagi jam 2, boleh tidur tahajud lagi sebelum zuhur, boleh ya. Ustazah, hari ini puasa? Oh tidak, tidak puasa. Hari ini puasa apa? Palingan puasa kodo bagi teman-teman yang berpuasa. Ustazah, oke, kalau masih punya utang apa boleh puasa Daud? Ganti hutangnya maksimal bulan Sya'ban. Selingi aja dengan puasa Daud nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, bolehkah puasa Rajab dikerjakan pada tanggal 10-nya aja? Tidak ada khusus puasa Rajab meskipun di tanggal 10. Kecuali puasa Rajab itu bertepatan dengan Senin dan Kamis, boleh puasa Senin dan Kamis ya. Ustazah, saya kena darting, kolesterol, mah, minum akasia. Oh iya dong, kolesterol, darah tinggi, mah, semuanya akasia. Ya. Oke, Ustazah, hukum kalau beli barang modal penjualannya dari gaji, eh enggak apa-apa ya. Ustazah, terakhir sholat duha itu jam berapa? Ya, 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan lonceng notifikasi live dan videonya. Supaya bisa masuk lebih on time dan dapat banyak ilmu di akun ini insya Allah ya. Ustazah, oke, bolehkah umroh hasil kerja di Taiwan? Emang kenapa? Nggak apa-apa ya. Ustazah, mana afdol Allahumma rzuqni mahroja baitikal muazzam dengan ziarata haramain. Sama artinya ya. Ustazah, sholat duha jam 6:30 bolehkah? Jadi kalau untuk jam tentu setiap daerah berbeda. Iya dong, setiap daerah berbeda tuh. Mbak Dewinta jam segini udah azan zuhur, bayangin tuh coba. Bayangin tuh jauhnya jarak sholatnya.